Lu pernah nggak sih, nonton bola yang tegangnya kayak final tapi endingnya, zonk? Nah, itu yang dirasain ribuan pasang mata di SUGBK semalam. Timnas Indonesia U23 lawan Malaysia U23. Seru banget, gol, nihil. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak seflat itu, bro. Hasil laga, gimana rasanya nonton tim favorit main bagus tapi nggak ada gol sama sekali? Nah, itu kejadian pas Timnas U23 ketemu Malaysia di laga pamungkas grup A AFF U23 2025. Main di kandang sendiri, Stadion Utama Gelora Bung Karno yang megah itu, hasil akhirnya 0-0. Tapi jangan salah sangka, Garuda Muda tetap melenggang ke semifinal, coy. Skor boleh imbang, tapi peluangnya banyak yang bikin jantungan. Lolos ke semifinal, walaupun nggak ada gol, 1 poin yang diraih itu udah cukup buat Jens Raven DKK ngunci posisi puncak klasemen grup A. 7 poin dikantongin, dan mereka resmi jadi pemuncak grup. Di sisi lain, Filipina juga nggak mau kalah, mereka gasak Brunei 2-0 dan duduk manis di posisi runner-up. Cuma 1 gol yang kurang buat sempurna. Tapi siapa yang ngangka, hasil imbang pun jadi tiket emas ke semifinal. Penampilan Indonesia, ngomongin soal permainan, sebenarnya timnas kita nggak jelek-jelek amat. Bahkan, bisa dibilang, mereka mainnya dominan dari awal sampai akhir. Tapi ya itu dia, dominan doang nggak cukup kalau finishingnya kurang greget. Dari 11 tembakan, cuma 3 yang on target. Sisanya, ya, nyasar. Statistik bola dan dominasi. Statistik ngomong banyak, bro. Timnas Indonesia U23 megang 71% penguasaan bola. Sisanya, cuma 29% buat Malaysia. Tapi masalahnya bukan cuma pegang bola, tapi ngapain pas udah pegang bola itu. Dari 482 operan yang dilakuin anak-anak Garuda Muda, cuma 406 yang akurat. Sementara Malaysia, cuma 231 operan, tapi bisa bikin 10 tembakan, 1 bahkan nyaris bikin jantung copot. Main cantik emang keren, tapi tanpa gol, rasanya kayak nonton film seru tapi endingnya ngegantung. Komentar Rasiman. Nah, usai laga, pelatih sepak bola nasional, Coach Rasiman, buka suara. Katanya, Malaysia itu pinter banget mainnya. Mereka main low block, defense rapat, terus ngandelin counter attack. Dan terbukti, itu bikin pusing kepala pemain kita. Coach bilang, bukan kita yang jelek. Tapi Malaysia yang terlalu rapi kayak susunan Lego. Peluang yang minim. Coach Rasiman juga bilang, peluang emas. Nggak ada, bro. Bener-bener nggak ada yang bisa dibilang golden chance. Semua peluang yang ada bisa diredam sama pertahanan Malaysia. Beberapa kali kita nyoba serang balik, malah mereka yang lebih ngeri pas counter attack. Bola boleh di kita, tapi ancaman justru datang dari mereka. Sakit sih, tapi bener juga. Solidnya pertahanan Malaysia. Yang perlu kita akui, Malaysia U23 itu terlalu solid di belakang. 4 pemain belakang mereka, Safizan, Ubaidullah, Aisar Hadi, dan Aiman Yusuf, kerja rodi dari awal sampai akhir. Jatuh bangun, sliding sana-sini, ngunci semua celah biar Raven DKK nggak bisa nembus. Mereka kayak tembok Berlin versi sepak bola. Mau diserang dari manapun, mentah semua. Keputusan dan ketegangan. Yang bikin nyesek, banyak momen kita udah deket banget sama gol. Tapi entah kenapa, entah kurang tenang atau buru-buru, bola nggak pernah masuk gawang. Itu momen yang bikin semua fans di tribun gigit jari. Deket sama gol, tapi malah gagal. Kayak nembak gebetan pas udah yakin, ditolak. So, meski hasil akhirnya 0-0, tapi dari sisi permainan dan atmosfer, ini laga yang pantas dikasih 2 jempol. Garuda Muda udah ngasih perlawanan, tinggal poles dikit di finishing. Semoga di semifinal nanti, nggak cuma pegang bola, tapi juga pegang tiket final. Next stop, semifinal. Yuk, kita lihat apakah Garuda Muda bisa benar-benar terbang tinggi atau malah diseret badai. Stay tuned.